Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin? Mbak Sazia. Oke, Mbak Sazia bisa dipimpin. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang nggak masuk? Lengkap, Bu. Lengkap ya, oke. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ada satu pertanyaan nih. Oke, di sini Ibu ada 2 pisang nih. Nah, coba kalian perhatikan dari kedua pisang ini, apakah bentuknya itu sama atau ada perbedaan? Beda, Bu. Apa bedanya? Jenisnya beda. Satunya matang, yang satunya belum matang. Oke. Itu pisang Ambon, Bu. Yang satu keplok. Wah, hafal banget ya Mbak Tasya ini pisang-pisang. Sering makan pisang di rumah? Ya. Oke, betul semua ya jawabannya. Jadi meskipun mereka itu sama pisang, tetapi mereka itu memiliki ciri-ciri yang berbeda karena mereka itu berasal dari varietas yang berbeda yang disebut dengan keanekaragaman hayati tingkat genetik. Nah, sama seperti manusia, biar manusia tuh masing-masing orang itu beda. Ada yang keluarganya itu rambutnya ngikut keriting, terus ada yang rambutnya ngikut keluarganya lurus seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar tentang hal ini. Nah, jadi hari ini kita bakal belajar tentang keanekaragaman hayati. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti diharapkan kalian bisa mengetahui apa itu keanekaragaman hayati, kemudian bisa mengetahui tingkatan keanekaragaman hayati, dan kalian bisa menjelaskan keanekaragaman hayati di Indonesia dan juga bisa menguraikan manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan. Ngomong-ngomong soal keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati itu apa sih, Bu? Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup yang meliputi perbedaan pada tingkat genetik, spesies, ekosistem yang terjadi akibat faktor keturunan dan juga lingkungan. Nah, keanekaragaman hayati ini ada yang tadi Ibu sebutkan, ada genetik. Keanekaragaman tingkat gen itu adalah variasi genetik yang terjadi dalam satu spesies makhluk hidup. Nah, variasi susunan genetik ini menyebabkan perbedaan sifat, warna, dan bentuk. Contohnya kalau pada tumbuhan itu ada pada bunga mawar kan ada mawar merah, mawar putih, kemudian buah mangga itu ada mangga gadung, terus mangga apa lagi? Mangga madu dan lain sebagainya. Kemudian ada durian, yang kalian tahu durian ada apa aja? Musangking. Ya, musangking, terus Motong. ya. Terus ada pisang tadi yang disebutkan Mbak Tasya, ada pisang kepok, pisang Ambon gitu. Kemudian kalau contohnya pada hewan ada kucing. Kucing apa? Sini ada yang punya kucing? Asia, betul. Anggora. Himalaya. Ya, British. betul. Kemudian ada anjing. Ada yang tahu anjing apa? Tidak tahu. Ada anjing Chihuahua, kalian sering dengar kan? Tuh. Kemudian kalau contohnya pada manusia itu seperti yang tadi Bu sampaikan, nggak ada perbedaan warna kulit dan rambut. Nah, selanjutnya keanekaragaman hayati tingkat spesies.
Keanekaragaman tingkat spesies ini adalah variasi perbedaan yang ditemukan pada berbagai spesies makhluk hidup yang berbeda atau dalam satu keluarga, famili, atau satu kelompok. Jadi intinya tuh makhluk hidup itu sudah beda jenis, tetapi bentuk dan kekerabatannya tuh sekilas masih sama. Contohnya pada hewan ada keluarga kucing-kucingan, ada apa saja? Ada Harimau, singa, macan tutul, dan kucingnya kucing. paling satu. Dan selanjutnya ada pada tumbuhan, ada keluarga palem-paleman, ada pohon palem, ada aren, sawit, ada pohon pinang, seperti itu. Kemudian ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini adalah tingkat ekosistem yang mencerminkan perbedaan lingkungan hidup, misalnya ekosistem hutan, hujan tropis, hutan bakau, dan sabana yang memiliki flora, fauna khas masing-masing. Nah, selanjutnya keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat tinggi ya, karena kondisi geografis dan iklimnya serta terbagi dalam 3 wilayah, yaitu Asiatis sebelah barat, kemudian ada Peralihan ada di sebelah tengah, dan ada Australia di sebelah timur. Nah, selanjutnya di sini Bu ada satu masalah ya. Jadi gajah itu secara alami kan banyak kita temukan di Pulau Sumatera. Tapi kenapa sih gajah itu gak kita temukan secara alami di Papua? Padahal Papua juga punya hutan yang luas. Ada yang tahu kenapa? Tidak tahu. Nggak tahu. Ya, jadi mengapa sih mereka itu tidak pindah? Karena mereka itu didasarkan pada habitat dan makanannya. Jadi setiap hewan itu sudah beradaptasi dengan jenis makanan, suhu di tempat asalnya selama ribuan tahun. Kemudian ada garis perbatasan alam yang tadi Ibu sebutkan, ada garis imajiner yang termasuk Wallace dan Weber yang membedakan perbedaan sejarah alam antara wilayah barat, tengah, dan timur. Nah, garis Welch ini adalah garis kaya yang memisahkan fauna Asiatis dan fauna Peralihan. Biasanya ini berada di bagian barat pada daerah Sumatera, Kalimantan. Contohnya ada gajah, harimau, dan orangutan. Kalau dari Weber, garis Weber itu garis yang memisahkan fauna dari Peralihan ke Australis. Itu biasanya berada di sebelah timur, seperti di Papua ada hewan burung cendrawasih, kambing pohon, dan kakak tua. Manfaat keanekaragaman hayati ini sangat bermanfaat. Contohnya sebagai penyediaan pangan, obat, sandang, papan, serta menjaga keseimbangan ekosistem menjadi sumber plasma. Selanjutnya yaitu ancaman yang terdapat pada keanekaragaman hayati. Jadi ancamannya itu adalah penurunan keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pemburuan liar. Sekarang kan malah dia pemburuan liar, terus alih fungsi lahan. Biasanya sekarang kalau di Indonesia itu jadi lahan sawit, lahan pertambangan, kemudian ada polusi dan penggunaan pestisida secara berlebihan. Nah, selanjutnya yang terakhir, upaya pelestarian keanekaragaman hayati itu bisa dengan beberapa cara. Di sini Ibu ada contoh 4 cara ya. Yang pertama, in situ. In situ itu apa sih Bu? In situ itu adalah menjaga rumah aslinya. Jadi kita jaga hewan dan tumbuhan tetap tinggal di tempat aslinya seperti hutan atau laut.
seperti itu. Kemudian ada menjaga di rumah atau ex situ, artinya kita pindahkan hewan ke tempat aman karena rumah aslinya itu sudah dirusak atau bahaya. Contohnya seperti kita pindahkan ke kebun binatang, taman safari, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada penggunaan teknologi keren, bisa dengan kultur jaringan dengan menanam pohon baru, dan kemudian bisa dilakukan dengan cloning, yaitu membuat kembaran hewan agar jumlahnya bertambah banyak. Kemudian yang terakhir mengajak semua orang, yaitu dengan mengedukasi. Jadi kita mengajari teman dan keluarga untuk tidak merusak alam dan tidak membunuh hewan dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya biar kita belajarnya biar lebih menyenangkan lagi. Di sini kita belajar sambil menjawab ya. Ya Bu. Nah, ini nanti kalian jawab masing-masing satu. Harimau ini Mbak Nisa, ini termasuk apa? Asiatis. Asiatis, kita coba ya. Betul. Kemudian Mbak Serli Anoa, Peralihan Bu. Oke, betul banget. Anoa ini tuh berasal dari Sulawesi ya. Kemudian Mbak Farisa, kamu ini termasuk daerah mana? Australiatis Bu. Australis. Oke, betul banget. Kemudian Mbak Tasya Komodo dari mana? Peralihan Bu. Oke, Mbak Sazia yang Gajah Sumatera. Asiatis. Tuh, tinggal satu, ini kita jawab bareng-bareng ya. Cendrawasih dari mana? Australis. Selanjutnya ada lagi, tapi mungkin kita jawab bareng ya. Di taman sekolah ada mawar merah, mawar putih, dan mawar putih. Variasi warna ini adalah contoh keanekaragaman tingkat Oke, kita coba ya. Betul. Kemudian kucing, harimau, singa terlihat mirip, tapi mereka ada hewan yang berbeda. Ini keanekaragaman tingkat Spesies. Betul. Kemudian hutan hujan tropis dan padang rumput memiliki lingkungan yang sangat berbeda. Ini keanekaragaman tingkat Ekosistem. Betul. Kemudian warna kulit, bentuk rambut, dan warna mata manusia yang berbeda-beda termasuk variasi tingkat Gen. Kita coba. Tuh. Kelapa aren dan pinang memiliki mirip batangnya tapi jenisnya beda. Ini termasuk tingkat Spesies. Betul. Apa faktor mati abiotik yang membedakan ekosistem air laut dan air tawar? Ada garam. Betul. Padi dan ketan merupakan keanekaragaman tingkat apa? Gen. Spesies. Ekosistem. Ayo, satu dong. Apa? Spesies. Spesies, yakin? Gen. Ekosistem. Satu aja. Genetik atau spesies? Terserah guru. Gak tahu Bu, bingung. Genetik. Jeruk nipis, jeruk purut, jeruk bali, ini termasuk tingkat spesies. Gen. Tuh, spesies. Lo kan yang udah guru. Iya, spesies Bu. Gak apa-apa.
dan tumbuhan, maka ekosistem kita akan menjadi stabil. Terakhir, mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi? Letak geografis dan iklim. Betul. Tepuk tangan dong buat kita. Selanjutnya di sini Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian nanti berkelompok. Nanti ada yang satu ya. Jadi ini nanti kalian menjawab sesuai instruksi. Nanti kalian menggolongkan ini termasuk mana. Kemudian di sini juga ada instruksinya. Ini kalian menganalisis keanekaragaman gen dan ini kan menuliskan manfaatnya. Paham? Paham. Jangan bercerita ya Mbak Tasya, dikerjakan. Ya. Ini nanti ada yang memaparkan tuh, salah satu aja, satu kelompok. Sudah? Apa dulu? Sudah Bu, saya Bentar lainnya juga Bu. Bentar lagi. Semuanya belum ini, ditunggu dulu ya. Kita nanti bakal bahas barang-barang. Ya Bu. Sudah Bu. Sudah. Mbak Farisa udah belum? Sudah Bu. Mbak Tasya, kalau sudah bisa kita bahas bareng ya teman-teman. Oke Bu. Ayo. Kenalkan saya Tasya. Saya Sasya. Nah, di sini ada gambar kupu-kupu, jenisnya hewan kupu-kupu. Jumlah yang ditemukan 2. Ada pohon mangga, jumlah yang ditemukan mangganya 4. Terus ada belalang, jumlah yang ditemukan 2. Bunga matahari, jumlah yang ditemukan 6. Dan burung gereja, jumlahnya ada 2. Jadi ini disuruh mengamati 2 gambar mawar Bahinial, temukan perbedaannya. Nama tanaman satu mawar putih, perbedaannya warna bunga putih tinggi, batang lebih pendek, daun warna hijau muda. Terus tanaman kedua warna bunga merah tinggi, batang lebih tinggi, daun warna hijau tua. Kesimpulan, warna putih memiliki ciri khas yang berbeda dari mawar merah. Mawar merah memiliki ciri khas yang berbeda dari mawar putih. Terus
menuliskan apa saja manfaat hewan dan atau tumbuhan di bawah untuk lingkungan sekitar kita. Nama aku itu pohon mangga sebagai sumber makanan buah, menghasilkan oksigen dan oksigen tertentu. Dua punya matahari menghias lingkungan estetik, sumber makanan kuaci dan menarik serangga menyerbu. Kupu-kupu membantu menyerbukan bunga agar bisa berkembang biak. Sudah bisa dikumpulkan. Ini Bu. Oke, luar biasa sekali ya anak-anak ibu ini sudah pada tahu dan jawabannya udah pada benar semua. Kita tepuk tangan dong. Jadi anak-anak, negara Indonesia itu kaya akan keanekaragaman hayati. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita itu harus saling menjaganya. Seperti itu. Baik. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Farisa. Mbak Farisa. Mau duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan belajar tentang pelestarian alam. Ya, nanti kalian bisa pelajari dulu, dibuka di bab 4. Nanti kita bakal bahas secara bersama. Jadi mungkin itu saja. Ibu tutup. Apabila ada kesalahan Ibu, mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan pembelajaran dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.